Hasil akhir timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday melawan Palestina berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski begitu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memberikan apresiasi kepada para pemain terutama sang pelatih. Erick Thohir menilai bahwa para pemain mempunyai mental yang kuat saat menghadapi lawan yang lebih diunggulkan. Palestina sendiri memiliki peringkat yang lebih baik dari Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri masih di peringkat 149 dunia. Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi. Statistik menunjukkan itu, 60-40. Paling tidak ada 3 peluang di babak pertama yang potensi jadi gol. Meski imbang, saya puas melihat kerja sama tim yang tampak padu, meski beberapa pemain baru tergabung. Termasuk pemain naturalisasi kita, ucap Erick Thohir seusai laga yang dipenuhi penonton, dalam pertandingan yang juga dihadiri Dubes Palestina, Zuhair SM Al-Shun. PSSI juga memberikan 10% hasil pemasukan bagi perjuangan bangsa Palestina. Menurut Erick, sumbangan itu didasari atas hubungan erat Indonesia dengan Palestina dan dukungan pemerintah RI untuk kemerdekaan negara tersebut. Melihat penampilan malam ini, saya menilai Indonesia punya modal bagus menantang juara dunia, Argentina. Menurutnya, semua pemain telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa di sepanjang laga. Namun Erick Thohir juga menyadari bila hasil laga ini kurang memuaskan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan Palestina. Dalam pertandingan semalam, timnas Indonesia tampil sabar untuk membongkar pertahanan. Para pemain juga tidak melakukan pelanggaran yang tak penting di sekitar kotak penalti. Para pemain juga melakukan pressing ketat meski bola masih di pertahanan Palestina. Upaya ini sangat positif untuk membuat para pemain Palestina tak leluasa untuk mengembangkan permainan. Akhirnya Palestina pun mengaku hanya mampu mengontrol permainan selama 15 menit pertama. Hingga Palestina sulit menembus lini pertahanan yang digalang oleh Rizky Ridho dan Elkan. Pertahanan yang kuat dari keempat pemain ini sukses membuat Palestina nyaris tidak memiliki peluang yang benar-benar membahayakan gawang Indonesia. Positifnya dengan umpan-umpan yang akurat serangan yang dibangun Indonesia pun jadi lebih efektif. Simak juga bagaimana sulitnya timnas Indonesia di saat menghadapi Palestina di video berikut. Timnas Indonesia hanya bermain imbang melawan Palestina di lanjutan FIFA Matchday. Bermain di hadapan supporter Timnas Garuda, kedua tim saling jual beli serangan. Shin Tae-yong menurunkan beberapa pemain abroad, pemain keturunan baru yaitu Rafael Struijk dan Ivan Jenner. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Laga yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, timnas Indonesia sejatinya mampu tampil baik. Nyatanya banyak peluang yang diciptakan oleh anak asuh Shin Tae-yong, misalnya seperti peluang dari Dimas Drajat hingga Marcelino Ferdinand di babak pertama. Akan tetapi, para pemain masih belum bisa mencetak gol. Sepanjang pertandingan Indonesia menguasai pertandingan dan mendapatkan sejumlah peluang. Namun masalah penyelesaian akhir yang masih jadi pekerjaan rumah staf pelatih. Peluang-peluang Marcelino dan kawan-kawan masih bisa diselamatkan oleh kiper Palestina yang bermain bagus. Salah satu peluang berbahaya timnas Indonesia hadir lewat aksi Yakob Sayuri saat laga memasuki menit ke-55. Soloran Yakob Sayuri mengobrak-abrik pertahanan Palestina, namun tendangannya masih melambung. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melakukan perubahan. Ia memasukkan 3 pemain sekaligus yakni Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivar Jenner pada menit ke-71. Shin Tae-yong menurunkan Witan, Sadil, dan Ivar Jenner guna memecah kebuntuan timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia tak juga menorehkan gol sehingga duel melawan Palestina berakhir imbang 0-0.
Sementara itu Coach Shin memberikan debut pertama untuk Rafael Struijk. Struijk tampil selama 45 menit, meski tak mencetak gol. Struijk mendapat kesempatan mengenakan kostum timnas Indonesia di laga resmi untuk pertama kalinya pada duel lawan Palestina, Rabu 14 Juni. Shin Tae-yong menempatkan Struijk sebagai penyerang, berduet dengan Dimas Derajat. Struijk benar-benar memaksimalkan menit demi menit yang ada di lapangan. Struijk terus berlari melakukan pressing, membuka ruang, hingga menjemput bola. Untuk melakukan serangan, Struijk adalah salah satu pemain yang telah rampung menjalani proses naturalisasi di tahun ini. Awalnya, Struijk masuk program naturalisasi demi Piala Dunia U20 di Indonesia. Namun status tuan rumah Indonesia di gelaran tersebut kemudian dicabut. Indonesia pun batal tampil di Piala Dunia U20, walaupun Piala Dunia U20 batal. Struijk bersama Ivar Jenner tetap melanjutkan proses naturalisasi. Struijk dan Jenner akhirnya resmi jadi WNI pada 22 Mei lalu. Sementara Ivar Jenner baru masuk di menit ke-70 untuk menggantikan Ricky Kambuya. Beberapa kali sapuan Ivar sukses mengagalkan serangan lawan. Ivar sangat aktif di lini tengah, dan menggagalkan beberapa peluang lawan. Berbicara tentang debut kedua pemain tersebut, Shin Tae-yong menilai mereka bekerja dengan baik. Meski baru pertama kali, kemampuan Ivar dan Rafael tidak bisa diragukan, mereka bisa langsung mengerti instruksi dari pelatih dan mampu tampil apik di lapangan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memuji semangat dua pemain tersebut, datang dari Belanda, mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan kesempatan debut di timnas. Masih berusia muda, dia menilai bahwa Ivar dan Rafael memiliki perkembangan yang bagus. Mereka juga sukses menunjukkan kemampuan yang baik saat bermain. Selanjutnya timnas Indonesia masih memiliki satu agenda pertandingan, yaitu menghadapi Argentina di Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada FIFA Matchday yang bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni. Duel Indonesia versus Argentina jadi sorotan karena tim Tenggo baru saja menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.